Hidaiyah Vokal A. Saya akan menampilkan video pembelajaran untuk memenuhi tugas akhir semester Bahasa Indonesia yang diberikan oleh Bapak Ghazali Rahman. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, tema kita kali ini adalah kelas kata dalam bahasa Indonesia. Banyak sekali macam kelas kata dalam bahasa Indonesia. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang adverbia atau kata keterangan. Sebelum itu, apa sih kelas kata itu? Kelas kata adalah golongan kata dalam satuan bahasa berdasarkan kategori bentuk, fungsi, dan makna dalam sistem gramatikal. Untuk menyusun kalimat yang baik dan benar dengan berdasarkan pola-pola kalimat baku, pemakai bahasa haruslah mengenal jenis dan fungsi kelas kata terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan. Lalu, apa sih pengertian dari adverbia? Adverbia yang lazim disebut kata keterangan adalah kata yang menjelaskan verba atau kata kerja dan adjektiva atau kata sifat yang bukan nomina atau kata benda. Kata keterangan dikategorikan menjadi beberapa jenis atau macam. Yang pertama, kata keterangan alat. Dipakai untuk menerangkan alat pada perlakuan pada suatu hal. Seringkali diikuti kata dengan dan menggunakan. Contohnya, Andi mencuci motor menggunakan sampo motor. Yang kedua, kata keterangan cara. Dipakai untuk menerangkan cara perlakuan pada suatu hal. Sering dipakai untuk menerangkan kata kerja. Sering diikuti dengan kata dengan dan secara. Contoh, Anna mengendarai motornya dengan lincah. Yang ketiga, kata keterangan sebab. Dipakai untuk menerangkan sebab sebuah kejadian atau perlakuan tertentu. Biasanya diikuti kata karena. Contohnya, Doni terkena silet karena tidak berhati-hati. Yang keempat, ada kata keterangan tujuan. Dipakai untuk menerangkan mengenai tujuan suatu perlakuan tertentu. Kata keterangan tujuan biasanya diikuti kata untuk, supaya, agar. Contohnya, kita harus giat lagi dalam belajar agar lebih pintar. Yang kelima, kata keterangan akibat. Dipakai untuk menerangkan akibat dari suatu kejadian atau perlakuan tertentu. Biasanya diikuti kata akibat, sehingga, dan menjadi. Contohnya, Jakarta sering banjir akibat hujan deras. Yang keenam, kata keterangan tempat. Dipakai untuk menerangkan tempat kejadian dari suatu peristiwa atau perlakuan tertentu. Seringkali diikuti dengan kata di, ke, dan dari. Contohnya, ibu membeli setrika di pasar. Yang ketujuh, kata keterangan waktu. Dipakai untuk menerangkan waktu terjadi suatu peristiwa atau perlakuan tertentu. Biasanya diikuti dengan kata sekarang, besok, lusa, hari ini, dan lain-lain. Contohnya, ibu telah memasak sejak tadi pagi. Yang kedelapan, kata keterangan pelaku. Dipakai untuk menerangkan mengenai pelaku suatu peristiwa atau perlakuan tertentu. Biasanya diikuti dengan kata dari, oleh. Contohnya, Lana memperoleh hadiah buku dari kakaknya. Yang kesembilan,
keterangan derajat. Dipakai untuk menerangkan kuantitas suatu kejadian atau perlakuan tertentu. Contoh kata keterangan derajat antara lain sangat banyak 2 kali sehari sebesar. Contoh kalimatnya yaitu obat itu harus diminum 2 kali sehari. Yang ke-10, kata keterangan kepastian. Dipakai untuk menerangkan mengenai kepastian tentang suatu peristiwa yang terjadi atau akan terjadi. Biasanya diikuti oleh kata mungkin dan pasti. Contohnya, hari ini hujan sangat deras dan lama. Mungkin saja akan terjadi banjir. Yang ke-11, kata keterangan kesertaan. Dipakai untuk menerangkan kesertaan suatu hal atau perlakuan tertentu. Kata ini biasanya diikuti dengan kata bersama dan dengan. Contohnya, dia pergi berlibur ke Raja Ampat bersama keluarganya. Yang ke-12, kata keterangan perlawanan. Dipakai untuk menerangkan perlawanan, pertentangan, atau pengecualian sebuah hal tertentu pada suatu peristiwa. Biasanya diikuti oleh kata kecuali, selain, dan tetapi. Contohnya, seluruh buah ini baik untuk kesehatan kecuali buah itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.